bohong, bohong. Nah, narasi bohong, ya, karena sedikit-sedikit dia bilang bohong. Nah, saat ini kami bilang bohong. Nah, Roy Suryo bohong. Hari ini laporan terkait YouTuber Nusantara telah dilangsungkan pemeriksaan yang sifatnya maraton. Ya, maratonnya itu kenapa saya bilang maraton? Dimulai dari 4 terlapor dari kemarin sampai sekarang. Nah, sekarang ini Ketua Umum YouTuber Nusantara yang kita tahu bersama-sama bahwa pendukung garis keras dari Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Kita ketahui bersama bahwa tak henti-hentinya ya ini menjadi suatu hal yang dilaporkan semua, ya. Jadi ada 8 pelapor, 4 sudah diperiksa, sekarang Ketua Umum Pak Agri Fanani sudah diperiksa. Jadi kalau ada tanggapan yang lahir dari luar yang menyatakan bahwa tidak jalan laporan, itu tidak benar. Ya, bahwa saat ini kami telah diperiksa dan ini berjalan cukup bagus. Dari pertanyaan 60 pertanyaan dimulai dari jam 10 tadi. Ya, dari jam 10 tadi pagi istirahat, kemudian dilanjutkan terus dan alhamdulillah itu bisa dijawab semua dengan counter alat bukti ya. Jadi kami kalau terkait alat bukti inilah pemahaman hukum ya, bahwa kami bisa mengcounter satu-satu. Walaupun tadi agak sengit juga pemeriksaannya, cukup dramatis ya kalau saya lihat. Cukup tajam pertanyaan, tapi alhamdulillah Mas Agri Fanani bisa menjawab secara baik dan bisa mengcounter segala tuduhan-tuduhan, narasi-narasi yang dianggap bahwa ini adalah pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Roy Suryo CS, Roy Suryo, khususnya Roy Suryo ya, yang menyatakan bahwa masih ada nama baiknya. Tentunya kita lihat dari penetapan tersangkanya tanggal 7 November itu 2025. Ya, kemudian itu berjalan. Nah, ini juga perlu kita uji. Makanya tadi agak sengit bahwa ini ada narasi yang terkait keadaan, ya, gila. Nah, gila nih. Nah, ini narasi apakah dia satir atau narasi ini kita menyebut bahwa seorang Roy Suryo itu gila. Nah, jangan pura-pura gila juga nantinya kan. Artinya gini. Nah, ini yang satir-satir seperti ini perlu pemahaman yang lebih dalam pendalaman satu pemeriksaan ya. Nah, ini didampingi dengan ini sebagian aja nih, sebagian sudah pulang. Nah, ini ada pengacara-pengacara yang muda-muda, kemudian ada senior kita di belakang, Mbak Lukas Syaan, ya, dan ada Pak Lecu yang juga kebetulan kita tergabung dalam tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Tapi saat ini kita menjadi kuasa hukum YouTuber Nusantara, ya, YouTuber Nusantara untuk mengcounter ini. Jadi narasi-narasi yang saya anggap narasi-narasi bohong, bohong. Nah, narasi bohong, ya, karena sedikit-sedikit dia bilang bohong. Nah, saat ini kami bilang bohong. Nah, Roy Suryo bohong. Nah, gitu. Jadi sedikit-sedikit kata bohong terus itu juga adalah satu bukti counter bahwa apa yang disampaikan teman-teman, bahwa bagaimana entertainer terhadap podcast, kemudian yang mana yang dikatakan tindak pidana itu harus detail, ya. Nah, jadi kita hadapi semua pelaporan yang memang saat ini saya sampaikan ini pertama kalinya saya sampaikan bahwa semua laporan yang telah dilaporkan baik itu YouTuber Nusantara dan teman-teman yang lain, baik itu relawan, itu berjalan sesuai dengan arah pemeriksaan dan kami kooperatif, ya, kami kooperatif. Kami tidak ada mengatakan kami nggak mau menjawab, kami nggak mau, nggak begitu. Bahwa kami betul-betul mempertimbangkan setiap jawaban, mengcounter setiap pertanyaan dari penyidik yang walaupun ini bersih tegang banget ya. Nah, ini laporannya ya kita hadapi dengan tentunya mengcounter dengan alat bukti. Nah, sekarang bisa saya serahkan sama terperiksa ya. Terperiksa saat ini statusnya beliau adalah Pak Agri Fanani. Saya Agri Fanani dari Ketua Umum YouTuber Nusantara. Sekian banyak salah satu dari sekian banyak 7 orang yang dilaporkan oleh Roy Suryo. Saya kira juga laporannya itu tidak berlanjut, nyatanya berlanjut. Tapi apapun itu melalui kuasa hukum kami dari Peradi Bersatu, banyak hal yang hari ini itu sekitar 60 pertanyaan, ya lumayan dari jam 10 sampai sekarang baru selesai. Tapi alhamdulillah kita bisa jawab semuanya.
Bedanya adalah kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebagai penyerang pada saat terperiksa atau terlapor atau tersangka. Nah, posisi kami ini kan sebagai orang yang memang diserang dan defend. Dalam kerangka defend kemudian apakah nanti akan berlanjut seperti apa ya. Tapi apapun kita akan jalani. Hari ini tuh benar-benar kita defend. Artinya apa? Defend itu kita hanya menjelaskan apa yang dituduhkan Roy Suryo dalam laporannya. Termasuk hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bang Ade, kata-kata yang sebenarnya itu spontan, tapi kemudian kalau itu dipertimbangkan membuat pencemaran nama baik, ya nanti tentu ada di proses peradilan. Tapi apapun, kita komitmen dan konsisten untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Dan kepada teman-teman yang lain, ini nanti akan berlanjut, 7 orang lainnya akan diperiksa lanjutan setelah saya. Terima kasih, itu aja. Nah, saya tambahkan bahwa penetapan tersangka seorang Roy Suryo ini akan menjadi satu perdebatan ya, yang tentunya tidak eksplisit disebutkan di dalam KUHP, ya, apalagi KUHP yang baru, bahwa penetapan tersangka itu akan mencabut hak-hak dari seorang tersangka, baik itu kebebasan dan lain-lain sebagainya, hak asasi manusia, ya, kebebasan untuk kemana-mana dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah kategori hak ini tadi yang dibelenggu ya dengan wajib lapor dan lain-lain sebagainya ini bisa dikategorikan masih memiliki nama baik, atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana masih memiliki nama baik. Nah, ini menjadi perdebatan yang menarik buat saya, bahwa bagaimana kita meyakinkan penyidik tentu dengan kepiawaian narasi dari jawaban pemeriksaan hari ini. Bahwa apa yang kita tuangkan di dalam pemeriksaan tentunya narasi-narasi yang bisa mengcounter dan alat bukti ya. Berbeda ketika kita mengatakan bahwa Anda memiliki jasa palsu tapi kita tidak punya bukti, ini loh yang palsu dan ini loh yang asli. Nah, ini yang berbeda. Ya, berbeda sekali. Jadi biar publik memahami bahwa counter itu adalah kenapa kita ngomong seperti ini? Karena ada ini. Nah, ini untuk tidak supaya membias dari pemeriksaan yang ada, saya tidak mungkin menjelaskan di sini, nanti teman-teman bisa tanya ke penyidik. Tetapi apa yang dinarasikan tentu ada counternya. Ada hal di mana, katakanlah, saya kasih contoh, ijazah palsu ya misalkan. Saya menuduh seseorang ijazah palsu, saya harus menunjukkan ini aslinya, ini palsunya. Sama dengan diksi atau narasi. Nah, ini yang perlu di counter, bahwa diksi yang dinyatakan oleh seorang Agri Fanani, klien saya, apakah itu bisa dikategorikan tindak pidana atau bukan? Nah, ini tentunya bagaimana seorang lawyer dan seorang terlapor bisa saling berdiskusi untuk bagaimana menjawab ini semua. Tapi alhamdulillah 60 pertanyaan itu dijawab dengan bagus. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.